Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'alan ja'alal laila wan nahar khilfatan liman arada ay yazakkaru aw arada syukur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munir. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Ikhwan akhwat di seluruh penjuru dunia yang saya cintai, yang saya banggakan. Teruntuk guru agung kita yang mulia Pangersa Abah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani pernah mengatakan, Al-wusul ilallah bidawami zikri wa suhbati ahli. Setelah setiap kita mendapatkan hak kita berbentuk talqin zikir, artinya kita sudah ada pada satu lorong kecil yang belum tentu bisa dilewati oleh orang lain. Ternyata lorong kecil itu ujungnya itu sampai ke satu titik tujuan kita. Titik di mana kita sendiri berharap sampai ke tempat itu. Dan titik itu adalah berbentuk ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ini begitu setiap orang ditalkin zikir, itu pintu lorong yang sempit itu sudah terbuka. Terbuka dan dia sendiri sudah siap untuk melalui lorong yang kecil, yang gelap itu. Yang sebenarnya kita sendiri apabila merasa mengalami kesulitan, tinggal diterangi. Nah, diteranginya itu sendiri agar apa? Agar lebih tepat langkah-langkah kita untuk sampai ke tempat tujuan. Yang saya maksudkan kalimat dari Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani itu, al-wusul ilallah, sampainya kita ke ujung lorong, sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ternyata menggunakan dua media. Dua media itu bisa saja kalau diibaratkan berbentuk senter yang akan menerangi kita selama di perjalanan itu. Yang kedua bisa saja menggunakan kendaraan. Nah, kendaraan itu sendiri ternyata memang disebut ada dua. Pertama, bidawami zikri, dengan memudawamahkan, dengan melanggengkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat menarik. Sangat menariknya begini. Berapapun orang menghina kita, berapa banyak pun orang tidak senang dengan amaliyah kita, itu tidak usah dipersoalkan. Selama kita ada pada jalan ataupun pada rel yang benar. Tepat pada tanggal 24 Agustus tahun 2016, yang mulia guru agung kita Pangersa Abah Awas radhiyallahu an wa qaddasa sirah itu menyampaikan pesan khusus. Pesan tersebut sederhana kalimatnya.
Mungkin kita semua sudah sama-sama memahami. Apapun yang kita lakukan, berbentuk sholat, berbentuk zakat, berbentuk puasa, berbentuk haji dan umroh, berbentuk ibadah-ibadah yang lain, itu semua adalah merupakan peragaan terhadap ibadah-ibadah itu. Jadi yang namanya peragaan itu merupakan contoh. Dan contoh itu sendiri itu yang harus kita bawa. Yang harus kita bawa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan dua kendaraan. Kendaraan yang pertama adalah dengan bidawam mizikri, dengan mendawamkan, memudawamahkan, melanggengkan, mengistiqomahkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa yang mulia pengeras Abah itu mendapat nilai kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala itu dengan melakukan dua hal. Itu ya, seperti dikutip di dalam Al-Qur'an surat Maryam ayat yang ke-31. Wa ausani bis sholati madum tuhaya. Aku melaksanakan ibadah sholat dan aku melaksanakan zakat itu madum tuhaya sepanjang hayat. Nah, dalam logika kita, logika akan mengatakan mustahil di mana kita bisa melakukan sholat itu sepanjang hayat. Sholat itu kan ada batas-batas waktunya. Sholat fardu hanya 5 waktu, sholat sunat terbatas kita bisa melakukannya. Tapi ternyata memang dalam makna yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah yang dikatakan sebagai madum tuh hayat itu dengan menggunakan metode-metode, dengan menggunakan toriko. Nah, dengan menggunakan toriko, apapun yang dinilai sulit bagi orang lain, yang dinilai salah bagi orang lain, itu sebenarnya bukan sesuatu yang harus diperdebatkan. Yang dibutuhkan adalah kita mengamalkannya. Apa contohnya? Ternyata yang dikatakan sebagai sholat sepanjang hayat itu sendiri bisa menggunakan dengan dua cara. Pertama, bidawamil wudhu, bimudawamatil wudhu, dengan melanggengkan wudhu. Itu artinya apabila kita batal wudhu, kemudian kita wudhu kembali dan diniatkan untuk melaksanakan aktivitas apapun yang belum terselesaikan sambil menunggu datangnya waktu sholat fardu, itu sudah dihukumi sebagai melaksanakan sholat sepanjang hayat. Yang keduanya, dengan bimudawati zikri. Itu ya. Jadi kalau menurut versi Imam Abdul Wahab Asy'arani, itu bidawami zikri itu dampak positifnya, outputnya adalah kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan yang diribetkan adalah kalau seseorang itu mempunyai satu pikiran, dan ini bagi orang yang sudah ditalkin saja, itu jangan sampai terjadi pikiran semacam begini. Jangan sampai ada satu pikiran, apalagi sempat diucapkan, apalagi diwasiatkan, nggak perlu gitu. Kalau aku nanti mati, siapa yang akan mengantarkan jenazahku ke kuburan? Itu nggak usah dijadikan program, nggak usah diucapkan, nggak usah diinginkan, dan nggak perlu dipikirkan yang begitu. Karena apa? Itu urusannya urusan orang yang hidup. Kalau kita meninggal dunia, yang akan mengurus jenazah adalah orang-orang yang hidup. Dibawa ke kuburan, apakah menggunakan ambulan, mau pakai gerobak, mau pakai keranda, mau dilempar, itu bagaimana orang yang hidup. Yang kita butuhkan adalah apabila kita meninggal dunia nanti, siapa yang akan mengantarkan ruh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus ditanamkan pada diri kita. Al-wusul ilallah itu sendiri begitu. Al-Baqarah ayat yang ke-156 mengatakan, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya mengatakan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengklaim bahwa kita adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu diwujudkan. Dalam artian jangan sampai kita merasa mengaku berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tapi pada saat kita akan kembali kepada Allah, kita tidak tahu jalan. Jangan sampai begitu. Nah, jadi al-wusul ilallah bidawami zikri. Kendaraan yang akan menghantarkan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mendawamkan, dengan membiasakan dan melanggengkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
sampai dunia ini dilipat, sampai dunia ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya kiamat. Tidak akan lahir seorang anak manusia dan tidak akan ditemukan satu alat secanggih apapun yang bisa mengukur kecepatan zikir. Nah, zikir ini merupakan yang paling tepat, yang paling cepat. Dikatakan yang paling cepat karena apabila kita simak ayat Al-Quran, bagaimana respon Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita, itu jawabannya sangat ditentukan oleh seberapa besar respon kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai dalam satu ayat itu tidak ada batas, tidak ada penghalang antara apa yang kita inginkan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan jawaban. Fazkuruni azkurkum. Jadi kalimat fazkuruni itu tidak ada batas, tidak ada pembatas, tidak ada penghalang, tidak ada jeda, tidak ada tambahan huruf setelah itu langsung dikatakan azkur. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, berzikirlah kalian kepadaku, pasti aku akan ingat kepada kalian. Semacam begitu. Nah, jadi kecepatan zikir itu sendiri tidak terhingga gitu. Kan kalau yang namanya suara ada kecepatannya, malah ada pesawat dulu, Concorde yang kecepatannya melebihi daripada suara. Cahaya ada meskipun begitu cepat tapi bisa diukur. Tetapi tidak ada orang yang akan lahir ke muka bumi yang mampu untuk mengukur kecepatan daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, zikir ini yang pertama, media yang pertama yang disebut oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang akan menghantarkan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua jangan lupa wasohbah ila ahlihi. Kendaraan yang kedua yang perlu yang kita pakai adalah kita kan kalau berkendaraan kita bisa merasa tenang. Kita bisa merasa tenang apabila kita naik pesawat. Padahal kita nggak kenal siapa pilotnya, siapa nama pilotnya, orang mana, kemudian dia bangsa dan sebagainya, kita nggak pernah kenal. Tapi terkadang kita bisa tidur nyenyak di atas pesawat itu sendiri. Mengapa bisa menikmati kita? Karena kita yakin bahwa pilotnya adalah orang yang sudah berpengalaman. Orang yang berpengalaman yang tahu tujuannya. Nggak mungkin kita menuju satu titik, kemudian naik pesawat, kemudian dibelokkan oleh pilot ke tempat yang lain, nggak mungkin. Gitu ya. Nah, ibaratnya semacam begitu. Jadi dikatakan sebagai wasohba ila ahli, kita selalu bersama dengan ahlinya, dengan apa namanya, dengan keluarga orang-orang baik dan sebagainya yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan kendaraan yang kedua. Bukan dipilih, tapi kedua-duanya yang harus kita pakai. Itu ya, saya ulangi. Yang pertama bidawami zikri, yang kedua adalah bisohbati ahli. Kita bersama dengan orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti kita tidak ingat gitu ya, tidak ingat. Tetapi kan ingat kita kan ada batasnya. Itu sebenarnya sifatnya sifat manusiawi gitu ya, sesuai dengan dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia. Manusia kan sifatnya namanya saja manusia. Kata berasal dari kata al-insan. Al-insan artinya nasia. Nasia itu lupa. Kalau lagi eling ya eling kita, tapi kalau lagi lupa ya lupa kita. Nah, tapi kita untuk mengatasi masalah-masalah semacam yang demikian, maka kita perlu untuk bergabung bersama dengan ahlinya, dengan orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang selalu ingat kepadanya, semacam begitu. Nah, dua media ini yang disebut oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang akan menghantarkan kita usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apabila ternyata bukan dua media ini yang kita pakai, yang dikhawatirkan justru di tengah perjalanan itu nanti kita akan bertemu dengan simpangan. Nah, simpangan itu bisa saja belok ke kanan, bisa saja belok ke kiri, gitu ya. Tetapi kita sebenarnya tujuannya hanya satu, untuk hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia kan dalam hidupnya kan
kalau apa ya, saya baca di mana itu di dalam Al-Quran surat Al-Waqiah gitu ya. Ada dibagi ke dalam 3 kelompok gitu ya. Kelompok Ashabul Yamin, Ashabul Maimanah, itu kelompok kanan. Kelompok kanan itu sendiri orang yang apa namanya eh, ahli surga, sebut saja ahli surga kan disebut di dalam Al-Quran juga. Yang kedua ada lagi Ashabul Masy'amah, kelompok kiri itu golongan penghuni neraka gitu. Kita mau masuk mana? Nah, ternyata ada kelompok yang ketiga. Hmm. Kelompok yang ketiga adalah ulaikal muqarrabun. Hmm. Ya, yang dikatakan muqarrabun adalah orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan berarti kita tidak melalui alur yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak begitu. Kita pun perlu itu. Tetapi nilai kita adalah muqarrabun. Muqarrabun itu adalah yang didekatkan. Didekatkan dalam artian maaf umpamanya dalam satu pertemuan ya dalam satu ini analogi saja. Dalam satu pertemuan yang dihadiri oleh orang banyak, nah kita ini ternyata orang yang didekatkan, disimpan paling depan, disimpan paling depan, simpan di tempat yang paling nyaman, gitu ya. Itu kalau surat Al-Qamar kan mengatakan bagian akhir adalah fi jannatin, eh, di dalam satu taman gitu ya, kemudian wanahar, di mana taman tersebut itu penuh dengan apa ya, keanekaragaman, kemudian keindahan, kenikmatan, di mana dari sana sini itu mengalir air-air yang sangat menyenangkan. Itu dikatakan sebagai fi maq'adi inda baitin muqtadir, tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang yang sudah ditalkin zikir itu ditempatkannya di tempat itu. Itu ya. Jadi tidak usah merasa khawatir akan pikiran begitu, dengan catatan yang penting kita tetap mengamalkan gitu ya. Kalau manqabah ke-24 sendiri itu kan bercerita tentang orang sakit. Bercerita tentang orang sakit itu bisa disembuhkan dengan menggunakan 2 metode pula. Metodenya adalah dengan meminum air madrosah dan memakan rerumputan madrosah. Yang mulia pengarsa Aba Awas radhiyallahu anhu qaddasa sirah, sebagai mursyid kita memberikan tafsir penjelasan yang begitu terang bagi kita. Ternyata yang namanya apa namanya yang namanya air madrosah adalah berbentuk zikir jahar. Jadi selama kita mengucapkan zikir jahar, mengamalkan zikir jahar, la ilallah, la ilaha illallah, begitu seterusnya sesuai dengan metode, maka kita pun sudah dimasukkan ke dalam kelompok orang yang meminum air madrasah. Sementara yang namanya rerumputan madrasah, hidangan-hidangan yang disediakan di tempat itu, yang tidak boleh kita abaikan adalah adanya zikir khofi. Itu yang tidak boleh diabaikan. Jadi kedua zikir ini yang merupakan apa ya, harta termahal gitu ya bagi kita untuk sampai usul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan bidawami zikri, ada hanya 2 zikir itu sendiri. Bukan berarti zikir yang lain tidak baik, tetapi ini yang dikatakan oleh Imam Abdul Wahab Asy'arani yang akan menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak terlampau sistematis, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Mengamini doa paten yang mulia pengersa Abah sebagai mursyid kita, Allah berkahi semuanya, Allah berkahi segalanya, dan Allah berkahi selamanya dengan karomah yang mulia pengersa Abah radhiyallahu anhu. Qaddasa sirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.